Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita terus diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu. Bermasmur
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat Tuhan dengan mengakui betapa berdosanya kami, betapa tidak berdayanya kami, dan betapa lemahnya kami Tuhan menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Iman kami sering tergoncang. Kami sering tidak setia. Kami lebih memikirkan diri kami dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Nah saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam kehidupan kami, boleh mengungkapkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang sudah kami kerjakan. Dan biarlah kami semua boleh mengakui itu di hadapan Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang mendengar pengakuan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui perbuatan-perbuatan kami yang tersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 148 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan pembacaan kitab suci. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Raja semesta alam. Tuhan yang senantiasa hadir
menaungi kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, dan bahkan menguduskan kami dengan perkenanan-Mu yang begitu mulia. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan pembacaan kitab suci. Kiranya perenungan yang kami dengarkan bersama dapat kami resapi, kami mengerti, dan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami siap menyambutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Tema kita hari ini adalah Kuduslah kamu sebab aku kudus, dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 16. Dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus sebagai tema utama kita. Namun seringkali kalau kita berbicara tentang kudus, kita belum tentu semuanya mengerti apa itu kudus. Kudus sebenarnya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, yaitu kudus. Kudus menjadi kudus dalam bahasa Indonesia. Arti lain atau sinonim dengan kata kudus ini dalam bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu yaitu kata suci. Tapi apakah suci dan kudus ini benar-benar 100% serupa, memiliki area makna yang sama? Sebenarnya kata kudus adalah bermaksud menggambarkan tentang sesuatu yang bersih, sesuatu yang dipisahkan, bahkan juga dimurnikan. Nah, pertanyaan kita ketika kita membaca teks kitab suci adalah bagaimana hidup kudus? Berkata tentang kudus, tapi sebenarnya yang harus dituntut adalah kudusnya hidup itu. Bukan hanya sekedar kudusnya tubuh atau bersihnya tubuh atau disendirikannya tubuh, dipisahkannya. Tetapi bagaimana hidup itu secara keseluruhan bisa menjadi kudus. Dan mengapa kita harus hidup kudus? Untuk apa? Apakah kita hanya sekedar hidup saja untuk menikmati dunia ini? Atau kita harus menjadi sesuatu yang berbeda? Nah, berkaitan dengan kudus ini, mari kita sekali lagi melihat teks yang telah kita baca bersama dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ini. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, mari kita lihat sebenarnya apa surat ini. Tujuannya apa? Surat 1 Petrus ini sebenarnya lahir dari konteks komunitas orang Kristen di Asia Kecil, di wilayah Turki yang sekarang, yang mengalami diskriminasi, marginalisasi sosial, bahkan ada tekanan di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu, dan orang-orang Kristen pada waktu itu merasa kesulitan untuk hidup, merasa tertekan karena didiskriminasi berkaitan dengan identitas yang baru yang keluar dari komunitas sebelumnya, yaitu komunitas pagan, komunitas orang-orang Yunani yang belum Kristen. Kemudian mereka menjadi satu persekutuan yang baru. Nah, surat ini hadir untuk menggembalakan umat yang merasa tertekan ini agar mereka kuat secara imannya dengan teks-teks yang menghiburkan tentunya. Dan cara yang disampaikan adalah dengan membentuk identitasnya kembali, dengan cara mempertahankan bagaimana kekristenan itu menjadi berdampak. Tema yang paling menonjol yang juga hari ini kita bahas yaitu mengenai kekudusan, artinya orang Kristen di Asia Kecil yang digembalakan melalui surat 1 Petrus ini harus menjadi kudus, mengikuti teladan Kristus dan kehidupan yang tentunya berbeda dengan masyarakat sekitarnya, memberikan dampak, bukan malah memberikan dampak negatif atau menjadi sampah masyarakat lah
paling negatif kita lihat. Tapi memberikan dampak yang positif, yang membangun, dan bahkan memuliakan Tuhan. Kita membaca sekali lagi dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 16. Dalam bahasa Yunaninya, karena teks ini tentunya ditulis aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu berbunyi demikian. Διότι γέγραπτε, Άγιοι έσεσθε, ότι εγώ Άγιος. Sebab ada tertulis, kuduslah kalian, sebab aku kudus. Ini adalah satu kutipan dari teks Tanakh Septuaginta. Apa itu Tanakh Septuaginta? Tanakh adalah kitab suci berbahasa Ibrani, yaitu untuk perjanjian lama. Sementara terjemahannya ke dalam bahasa Yunani yaitu Septuaginta. Dikutip dalam teks ini berbahasa Yunani, karena itu diambil dari terjemahannya yang berbahasa Yunani, tapi teks aslinya berbahasa Ibrani, yaitu diambil dari Kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 2. Tema utama sentral dari Kitab Imamat itu sendiri dikatakan begini. Kadoshim tihiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Kadoshim tihiu, jadilah kalian kudus. Ki kadosh ani, sebab aku ini kadosh, aku ini kudus. Siapa yang kudus? Aku ini dikatakan Adonai Elohechem. Adonai, Tuhan kalian, Tuhannya Israel, bahkan Tuhannya orang Kristen. Artinya harus kudus. Dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah kadosh. Kadosh, bahasa Arabnya menjadi kudus, artinya sama. Dan memiliki kemiripan. Suci memang benar, juga suci itu ya tersendirikan, dibersihkan, bahkan tidak duniawi, kalau bisa dikatakan. Kudus lebih dalam lagi. Kadosh, kudus, itu lebih dalam lagi, bahwa dia disendirikan, dia dipisahkan, bahkan dia dimurnikan. Makna yang lain, yaitu untuk berdampak, bukan hanya disendirikan supaya yang lain rusak, dan yang hanya ini yang hidup. Tetapi dia disendirikan untuk berdampak. Istilah yang lain adalah menjadi garam dan terang. Dalam bahasa Ibrani ada filosofi yaitu tikkun ha'olam, memperbaiki dunia. Dunia harus diperbaiki walaupun kita menguduskan diri. Kudus juga bisa dianalogikan dengan kata karantina. Beberapa tahun yang lalu kita sama-sama seluruh dunia menghadapi pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Corona yang menyebar seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa ketika kita dikarantina, itu untuk menjaga supaya kita tidak terkontaminasi. Seperti itulah kekudusan. Kita disendirikan, kemudian kita dikarantina, kemudian kita dimurnikan supaya tidak dirusak. Tetapi setelah kita semakin kuat imun kita dapat kembali dan dapat memberikan dampak. Karena kita adalah orang-orang survivors atau penyintas dalam bahasa Indonesia. Nah, teks ini berkata mengenai hal tersebut, yaitu kita harus menjadi kudus seperti Tuhan. Kudus juga berarti tidak bercacat celah. Tetapi masalahnya kalau kita bilang tidak bercacat celah, benar 100%. Tapi apakah manusia dapat menjadi tidak berdosa? Dalam hal ini kudus diminta untuk kita benar-benar menyendirikan dan berdampak kepada Tuhan. Mari kita lihat satu persatu makna dari teks yang singkat ini. Dikatakan begini, Διότι γέγραπτε. Διότι γέγραπτε artinya sebab ada tertulis. Ada tertulis. Ada referensi terhadap kitab suci. Firman Tuhan menjadi dasar utama ketika kita mengambil keputusan. Διότι γέγραπτε. Kita melihat ada referensi senantiasa kalau kita berkehidupan, melaksanakan kehidupan di dunia ini. Kita harus senantiasa referensinya, utamanya, guidance-nya. Bahkan menjadi manual kehidupan kita
Seperti kita beli mobil yang baru, kendaraan yang baru, atau barang yang baru, pasti ada manual guide-nya. Dalam kehidupan kita juga memiliki manual guide-nya, yaitu kitab suci. Dioti regrapte. Ada tertulis. Referensikan hidup kita senantiasa kepada kitab suci yang membimbing hidup kita. Tanpa kehidupan yang dibimbing oleh kitab suci, tentunya akan kehilangan arah. Kita akan melihat bahwa hidup kita ini tidak diatur. Kita bisa salah langkah. TV yang baru kalau kita tidak lihat manualnya bagaimana, dengan pakai remote misalnya, kita nyalakan begitu saja langsung colok, tidak nyala. Harus ada manual. Harus ada yang menuntun. Kitab suci menjadi manual. Tertulis, artinya tertulis dalam kitab suci, referensinya kepada kitab suci. Kehidupan rohani yang sehat itu dibangun melalui kebiasaan, yaitu membaca, merenungkan, dan terutama menaati kitab suci. Referensikan hidup kita kepada kitab suci. Jalani hidup kita dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kehilangan arah. Banyak filosofi-filosofi dunia ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentunya filosofi utama, hikmat paling tinggi, yang paling utama, dan bahkan menginspirasi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan kitab suci. Kita mengingat sekali lagi ada tertulis, Dioti regrapte, menolong kita untuk tetap teguh ketika kita hadapi tekanan atau ada permasalahan iman yang melemahkan kita. Kita harus dikuatkan kembali lagi ketika kita mau dikuduskan, kita yang mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi pancaran kekuatan kasih Tuhan di dunia ini, pancaran wajah Tuhan yang menyinari dunia ini, yaitu lewat kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjadi orang membawa kekudusan itu? Tentunya yang paling utama adalah referensi kepada kitab suci itu. Selanjutnya dikatakan begini, Hai eseste, kuduslah kalian. Ini kutipan dari Imamat 19, Imamat 19 ayat 2a. Kedoshim tihiu, jadilah kalian kudus. Kuduslah kalian ini. Kalian harus menjadi kudus, masing-masing kita harus menjadi kudus. Kekudusan harus terlihat nyata dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya sekedar pengakuan iman, pengakuan mulut saja. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, setia mengikutinya, tapi itu hanya di mulut. Banyak orang bilang, wah saya berintegritas. Itu hanya di mulut, tidak terlihat, tidak menjadi dampak. Orang lain korupsi, dia juga korupsi. Buat apa? Apa bedanya? Orang lain sogok menyogok, terima suap. Orang lain dalam segala macam urusan itu harus bawah meja. Pokoknya kalau dia tidak ada kasih begini begitu, semua tidak lancar. Orang lain yang harus bermuka dua ketika bekerja. Kita pun sama seperti itu. Buat apa? Itu tidak menjadi kudus. Menjadi kudus berbeda. Kita disendirikan, tapi bukan berarti kita harus bertapa. Kita masih ada di dalam, kita dimurnikan. Seperti ya COVID waktu lalu, itu gambaran yang paling nyata. Kita dikarantina, tetapi kita kembali lagi ke masyarakat untuk memberikan dampak ketika kita telah memiliki imunitas. Artinya kita tidak lagi terpengaruh dengan virus-virus yang ada di dunia. Kita kembali memberikan dampak. Tiqun ha'ulam. Memperbaiki dunia. Menjadi garam dan terang. Dan orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dari pola dunia dalam hal etika, relasi, dan juga gaya hidup. Segala sesuatu kita mencerminkan berbeda. Artinya kita memberikan dampak yang positif, bukan sama-sama merusak. Kelihatannya saja dia percaya Tuhan. Kelihatannya saja dalam dokumen dia memiliki iman yang diarahkan kepada Tuhan. Saya percaya, saya mengaku begini, banyak mulut saja.
Tapi pada kenyataannya etikanya juga rusak. Tidak sedikit para pelayan Tuhan di luar sana yang hebat berkhotbah, tetapi rumah tangganya bobrok. Istrinya dia pukul, anaknya ditinggalin. Banyak sekali seperti itu. Kelihatannya merangkul orang, tetapi di belakang mulutnya sangat jahat. Kebenciannya terhadap orang sangat jahat. Hanya topeng saja. Buat apa itu? Etika dan relasi serta gaya hidup kita benar-benar luar dan dalam sama. Dan proses menjadi kudus adalah pelajaran terus-menerus yang melibatkan pertobatan dan pertumbuhan tentunya. Tidak hanya dalam waktu sekejap. Tentunya hidup kita kan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Terus-menerus kita hidup di dunia ini. Sampai ketika Tuhan panggil pulang. Hidup itu harus berdampak setiap waktu. Kita harus bayangkan bagaimana kalau hidup saya berakhir besok. Maka hari ini, bukan nanti, hari ini saya mau melayani Tuhan dengan kekudusan itu. Saya mau memperlihatkan dampak dari pertobatan itu. Bahwa saya benar-benar bertumbuh dan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Bagian yang terakhir dikatakan, Otiego ayos, sebab aku kudus. Kutipan lagi, sambungan dari Imamat 19 ayat 2, yaitu di bagiannya yang B, dikatakan, Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Sebab aku ini kudus. Siapa aku ini kudus itu? Adonai Elohechem. Adonai Tuhan kalian. Kita menjadi sama dan serupa dengan Tuhan dalam kekudusan. Bukan berarti kita tidak berdosa. Bukan berarti manusia menjadi seperti malaikat, bukan. Dalam hal ini bukan berarti suci seperti malaikat, bersih begitu. Tetapi kita disendirikan dan berbeda. Dalam analogi teologi Israel, Israel adalah bangsa yang kudus, umat yang kudus. Bahwa Israel disendirikan dari segala bangsa yang lain. Kemudian dia menjadi satu bangsa yang kudus, Am Kadosh, dia menjadi umat yang kudus. Di dalam umat itu bahkan ada filosofi kekudusan disendirikan lagi. Yaitu ada kelompok yang melayani Tuhan, satu suku Lewi. Dari satu kelompok disendirikan lagi satu keluarga, yaitu keluarganya Harun. Mereka lah yang menjadi Kohanim, menjadi para imam. Dari para imam dikhususkan lagi menjadi satu orang, yaitu Kohen Haggadol, imam besar. Dalam filosofi teologi tentang hari raya, banyak hari raya dikuduskan lagi untuk satu perayaan yang kudus, yaitu setiap tahun dirayakan satu hari, hari raya Yom Kippur, perayaan penebusan. Kemudian dari 1 minggu 7 hari dikhususkan satu hari, yaitu hari Syabat, dikhususkan untuk beristirahat. Ada filosofi-filosofi teologis yang muncul dalam setiap praktek. Dan bahkan bukan hanya dalam teks 1 Petrus ini menjelaskan bahwa bukan hanya satu bangsa yang menjadi kudus, tapi setiap kita, setiap orang dikhususkan, disendirikan. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi disendirikan masing-masing kita yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu menjadi kudus. Karena dituntut Tuhan sendiri yang dikuduskan. Tuhan sendiri yang menjadi kudus. Dalam dirinya sendiri juga dikhususkan, dibersihkan, dimurnikan menjadi kudus. Standar kekudusan kita berasal dari karakter Tuhan. Bukan dari perbandingan dengan orang lain. Kita distandarkan kepada Tuhan. Bukan karena saya ini kudus, saya ini berbeda, karena saya mengikuti pelayan Tuhan yang sana. Karena saya mengikuti yang ini. Bukan, tetapi karena Tuhan menjadi contoh kita. Kita semakin serupa dengan Kristus. Saya senang ada istilah WWJD ini, menarik ya. What would Jesus do? Dalam segala situasi kita berpikir, kalau Tuhan Yesus ada di situasi itu, apa yang akan dia lakukan? What would Jesus do in this situation? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Kalau orang pukul saya,
Apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau dia ada di situasi itu? Apakah dia akan tonjok balik? Dia akan tendang sehebat apapun dia tonjok muka saya balik dengan tikaman pisau. Kristus mengatakan ketika kita ditampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan. Begitupun sebaliknya, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, orang menekan kita, bukan berarti kita membalas. Nah, itulah kekudusan. Standarnya adalah standar Tuhan sendiri. Bukan karena kita mengikuti satu contoh orang ini dan itu. Karena Ani Adonai Elohechem Kadosh. Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Sebab aku ini, Adonai Tuhanmu, adalah kudus. Tuhan sendiri kudus. Oti ego ayos. Bahwa aku ini, ayos dalam bahasa Yunani. Kudus. Mengenal Tuhan secara pribadi akan mendorong kita semakin hidup dengan rindu serupa dengan Tuhan. Kita semakin mau untuk menjadi sama dengan Tuhan dalam hal kekudusan. Bukan menjadi Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi Tuhan. Tetapi kita semakin serupa dengan Dia. Semakin mencerminkan karakter yang benar. Dan hidup kudus menjadi kesaksian yang memancarkan siapa Tuhan di tengah dunia. Bahwa Tuhan dilihat dalam hidup kita. Orang melihat hidup kita memuliakan Tuhan. Wah, benar-benar orang ini luar biasa. Dia menjadi inspirasi. Bukan dicaci. Wah, orang ini itu melakukan pelecehan. Buat apa dia? Orang ini tidak jadi contoh. Anaknya saja dia tinggalkan. Dia telantarkan. Istrinya saja dia pukul. Orang tuanya saja dia lawan. Dia pernah ada kasus begini dan itu. Memang semua orang pasti punya masa lalu. Tetapi ke depan janganlah menjadi contoh yang buruk. Biarlah masa yang lalu itu telah lewat menjadi kesaksian bahwa Tuhan memanggil kita dari gelap kepada terang. Bahwa kita hadir di tengah dunia ini untuk memancarkan Tuhan. Tuhan hadir, orang melihat Tuhan dari hidup kita. Kali lagi, kekudusan bukanlah pilihan yang opsional, tetapi adalah identitas yang utama. Kita dipanggil, setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus. Ya, kita menggunakan istilah saudara-saudara seberang. Itu wajib, bukan sunnah. Itu wajib kita lakukan, bukan hanya opsional, wajib untuk menjadi kudus. Otoritas firman Tuhan menjadi fondasi hidup yang menuntun kepada arah, nilai, dan keputusan yang sehari-hari itu memuliakan Tuhan. Dan standar hidup orang percaya tidak ditentukan oleh dunia tetapi oleh Tuhan sendiri. Kekudusan harus diwujudkan secara nyata dalam sikap, perkataan, tindakan, pikiran kita. Semuanya kudus mencerminkan Tuhan. Dan hidup kudus adalah bentuk kesaksian yang nyata. Tanpa kita harus berkata-kata, bersaksi di mana-mana. Orang-orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Ya, walaupun juga kita bersaksi tentunya itu sangat penting. Tetapi sebelum bersaksi orang sudah melihat Tuhan bahwa dia benar-benar memancarkan Tuhan. Tuhan yang nyata hadir dalam hidup kita dan kita pun memperlihatkan siapa Tuhan di tengah hidup setiap orang. Kita menjadi saksi yang hidup dalam setiap tindakan, pikiran, perbuatan, perkataan, apapun itu. Itulah kekudusan yang mencerminkan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekudusan. Engkau begitu kudus. Kami mau semakin serupa dengan Engkau. Semakin diserupakan, semakin menjadi kudus, semakin memancarkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan, agar kami terus dikuduskan. Walaupun sulit, seringkali kami tidak mampu mencapai itu. Tapi kami mau ya Tuhan, untuk mengarahkan hidup kami kepada kekudusan itu. Kaulah yang menuntun kami, menyendirikan kami, mengkarantina kami, membawa kami ke dalam hidup yang benar ke arah-Mu. Dan Engkaulah yang terus senantiasa mengajarkan kami untuk hidup kudus, melalui pembacaan dan perenungan serta pengaplikasian firman Tuhan. Kau menguatkan kami ya Tuhan, agar kami terus senantiasa menjaga kekudusan ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami. Supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya.
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik,
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali diizinkan dan dilayakkan untuk menghampiri tahta Tuhan, untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada kebaktian ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, yang percaya, beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga menaikkan syafaat kami untuk keluarga-keluarga dalam umat-Mu di gereja ini Tuhan. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan perekonomian, ada yang bergumul dengan keharmonisan dalam rumah tangga, ada yang bergumul dengan pendidikan anak-anak. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap, bersandar kepada Tuhan dalam Kristus. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami yang lebih besar daripada anugerah yang terbesar, yaitu Kristus. Kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari semua permasalahan-permasalahan kami. Kami percaya, ketika ada masalah dalam kehidupan kami, apapun dimensinya, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesuksesan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Namun ucapan syukur ini Tuhan jangan berhenti dalam kehidupan kami. Nah, biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami itu boleh dirasakan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, dimanapun Tuhan nyatakan gereja kami. Pulau Jawa, Kalimantan, dan di pulau-pulau lain. Kiranya gereja ini boleh menjadi cermin bagi kasih, kesetiaan Tuhan pada umat-Nya. Pertumbuhan yang terjadi bukan karena kami mengejar jumlah, tapi karena semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan umat-Mu di gereja ini. Dan kiranya semua pemimpin-pemimpin gereja, gembala, baik di sinode maupun gereja lokal, boleh menjadi teladan yang memantulkan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi umat-Nya. Mampukan setiap para pemimpin di tengah segala kelemahannya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dengan pertolongan dari Roh Tuhan yang kudus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami. Banyak pergumulan, banyak kesulitan dan tantangan, tapi kami percaya apapun pergumulan, kesulitan dan tantangan itu, di tangan Tuhan, kami pasti bisa melaluinya. Dan di akhir tahun nanti kami boleh memuliakan nama Tuhan, karena kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan bernegara ini. Tuhan sertai
presiden, sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan juga sertai lembaga yudikatif, lembaga legislatif, untuk menjalankan peran-perannya sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang melayani di 3 lembaga ini. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin pahit dan gelap ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan syafaat ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ulangan pasal 28 ayat 9. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan sesembahanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang, arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope.
Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory